Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hasna Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan judul jenis-jenis kata tugas, preposisi, dan konjungsi. Yang pertama ada preposisi. Preposisi dari sisi semantisnya, preposisi yang juga disebut dengan kata depan adalah kata tugas yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dan konstituen di belakangnya. Seperti dalam frasa pergi ke pasar, misalnya, yaitu preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara perbuatan yaitu pergi dan pasar, tempat yang dituju. Dan dari sisi sintaksisnya, preposisi biasanya diletakkan di depan kata benda nomina, kata sifat atau adjektiva, atau kata keterangan adverbia, sehingga membentuk frasa yang disebut frasa preposisional. Contohnya, ke pasar, sampai penuh, dan dengan segera. Preposisi terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada preposisi tunggal dan preposisi gabungan. Preposisi tunggal. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Preposisi tunggal memiliki dua bentuk. Yang pertama ada kata dasar seperti ke, dari, bagi, dan lain-lain. Yang kedua kata berafiks seperti selama, mengenai, sepanjang, dan sebagainya. Preposisi tunggal. Preposisi tunggal kata dasar, yaitu preposisi dalam kelompok ini hanya terdiri atas satu morfem. Yang kedua ada preposisi tunggal kata berafiks, yaitu preposisi dalam kelompok ini dibentuk dengan penambahan afiks pada bentuk dasar yang termasuk kelas kata verba, adjektiva, atau nomina. Pengafisan dalam pembentukan itu dapat berbentuk penambahan prefiks, sufiks, atau gabungan keduanya. Pembentukan preposisi ini dengan penambahan afiks ini sangat terbatas. Adapun contoh preposisi tunggal dari kata dasar, seperti kata bagi. Pendidikan sangat berharga bagi semua orang. Kata dari, orang tuanya berasal dari Semarang. Ke, dia selalu pergi ke kantor pagi-pagi. Kata seperti Danar dan Agung seperti kakak dan adik. Sejak, Ion dimanja ibunya sejak kecil. Kecuali, buku yang lain boleh kau pinjam kecuali buku ini. Lalu ada contoh preposisi tunggal dari kata berafiks dari kata prefiks. Seperti bersama, Arya senang pergi bersama kakaknya. Beserta, ayah beserta ibunya sedang pergi ke Makassar. Menjelang, dia selalu pergi menjelang malam apabila naik kereta ke Surabaya. Menuju, dua wanita itu pergi menuju jembatan penyeberangan. Lalu ada contoh dari kata berafiks sufiks. Bagaikan, Sumi cantik bagaikan bidadari. Kata berafiks prefiks dan sufiks. Itu melalui, surat itu telah dikirim melalui pos. Mengenai, Pak Rohman sedang berceramah mengenai kenakalan remaja. Lalu ada preposisi gabungan. Preposisi gabungan juga memiliki dua kelompok. Yang pertama, preposisi berdampingan, yaitu terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan. Yang kedua ada preposisi berkolerasi, yaitu terdiri atas dua unsur yang dipakai berpasangan tetapi terpisah oleh kata atau frasa lain. Contoh preposisi gabungan berdampingan. Yang pertama ada kepada, buku itu diberikan kepada adik. Oleh karena, ia tidak masuk oleh karena penyakitnya. Oleh sebab, tanaman itu mati oleh sebab kekeringan. Sampai dengan, Nyoman mengerjakan soal nomor 5 sampai dengan 10. Sampai ke, kami berjalan sampai ke bukit. Selain dari kakaknya, ia juga terpilih. Lalu ada contoh preposisi gabungan berkolerasi. Seperti antara dan, antara dia dan adiknya ada perbedaan yang mencolok. Dari sehingga, kami akan menginap di hotel itu dari hari Senin hingga Jumat. Dari ke, mereka pindah dari Bandung ke Jakarta tahun lalu.
Dari lahir sampai berumur 10 tahun ia ikut neneknya. Lalu ada peran semantis preposisi. Preposisi mempunyai fungsi atau peran untuk menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dan konstituen di belakangnya. Peran semantis preposisi ini yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah sebagai penanda hubungan dalam tempat, peruntukan, sebab, kesertaan atau cara, pelaku, waktu, ihwal atau peristiwa, dan asal bahan. Yang pertama ada penanda hubungan tempat, seperti ia telah bekerja di kantor ini selama 20 tahun. Pak Imron sering pulang ke Gorontalo. Dia belum pulang dari kantor. Yang kedua ada penanda hubungan peruntukan. Bagi kami itu bukan persoalan pokok. Untuk memperoleh air bersih, ia harus berjalan 5 km menuruni bukit. Buat apa kamu hadir kalau hanya diam saja? Guna melestarikan kesenian itu, Pak Wirya rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Lalu ada 3 penanda hubungan sebab. Yang pertama ada karena. Hardi mencintai Dita karena keibuannya. Sebab dia diangkat menjadi kepala sebab kepintarannya. Lantaran kelucuannya, Aji menjadi pelawak terkenal. Yang keempat ada penanda hubungan kesetaraan atau cara. Seperti dengan atlet itu menerima kekalahan dengan lapang dada, sambil Sari bekerja sambil mendengarkan musik. Yang kelima adalah penanda hubungan pelaku, seperti oleh seminar itu akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri. Yang keenam adalah penanda hubungan waktu. Hingga kemarin masalah itu belum dapat pemecahannya. Sejak minggu lalu dia berada di rumah. Pada Hendro datang pada malam hari. Yang ketujuh ada penanda hubungan ihwal atau peristiwa, seperti tentang kebaikan orang itu sudah diketahui oleh warga desa. Mengenai Pak Mokhtar senang bercerita mengenai sejarah kejayaan Majapahit. Yang kedelapan yaitu penanda hubungan asal atau bahan. Contohnya dari kursi ini dibuat dari kayu jati. Lalu ada peran sintaksis preposisi. Frasa preposisional dalam bahasa Indonesia pada umumnya berfungsi sebagai keterangan atau adverbial dalam kalimat seperti pada kami tinggal di Jalan Damai, mereka sudah berangkat ke sekolah, dan uangnya sudah ditabung di bank. Verba predikat yang mengandung makna gerakan seperti pergi, datang, dan berangkat umumnya dapat diikuti oleh keterangan berupa frasa preposisional yang intinya adalah preposisi ke yang mengandung makna arah tujuan atau preposisi dari yang mengandung makna asal. Karena persamaan ciri makna itu, kalimat berpredikat frasa preposisional dan yang berpredikat verba cenderung mempunyai perilaku sintaksis yang sama dan persamaan makna jika konteks ucapannya jelas. Contoh sintaksis preposisi. Ada kalimat Wati ke Bandung. Wati akan atau sudah atau belum atau tidak ke Bandung. Yang B ada Wati pergi atau berangkat atau pulang ke Bandung. Wati akan, sudah, belum, tidak, pergi, berangkat, pulang ke Bandung. Contoh kalimat ini mengisyaratkan bahwa preposisi ke yang mengandung ciri makna gerakan dan verba yang mengandung ciri makna gerakan seperti pergi, berangkat, dan pulang mempunyai perilaku sintaksis yang sama. Kalimat yang berpredikat frasa preposisional ke Bandung dan yang berpredikat verba yang mengandung ciri makna gerakan itu juga mempunyai persamaan jika konteks ujarannya jelas. Lalu masuk ke dalam pembahasan kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah yang juga dinamakan kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bangsa. Konjungsi ini terbagi dalam dua, yaitu baik secara
setara atau sederajat maupun yang tidak setara. Yang pertama ada konjungsi yang setara. Konjungsi yang setara adalah menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klause dengan klause yang setara. Contohnya, contoh dari kata dengan kata seperti Tony dan Ali sedang belajar matematika, atau keberhasilan atau kegagalan kita tergantung pada upaya kita sendiri. Ada contoh frasa dengan frasa. Tim ahli Indonesia dan utusan ASEAN berunding lebih dari seminggu. Ada juga PHK serta penghentian gaji karyawan menarik perhatian Menteri Sosial. Lalu ada contoh klause dengan klausa. Seperti Frida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Kamu mau ikut atau tinggal di rumah saja? Meskipun tidak setuju, dia tidak menghalang-halangi niat kami. Mahasiswa ingin berdialog, tetapi ide itu dianggap tidak praktis. Saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya sudah selesai. Lalu yang kedua, ada konjungsi yang tidak setara, yaitu seperti karena, sejak, dan setelah dapat menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang tidak setara. Dalam hubungannya dengan kata dan frasa, bentuk-bentuk itu berfungsi sebagai preposisi seperti dalam contoh A yang nanti akan dibahas, dan hubungannya dengan klausa. Bentuk-bentuk itu berfungsi sebagai konjungsi seperti dalam contoh B. Di sini ada kalimat dari A, dia tidak pergi berlibur karena masalah keuangan. Yang B, dia tidak pergi berlibur karena uangnya habis. Itu dua contoh yang berbeda. Yang pertama itu kata karena ini berfungsi sebagai preposisi. Kenapa menjadi preposisi? Karena kata karena ini diikuti oleh frasa nominal dari yaitu masalah keuangan. Nah, artinya karena di sini mengawali frasa bukan klausa, karena tidak ada subjek dan predikat setelah dari kata karenanya ini. Namun untuk kalimat B, karena di sini itu adalah konjungsi. Karena kata karenanya ini diikuti oleh klausa lengkap. Klausa lengkapnya itu adalah uangnya habis. Nah, kata uangnya ini menjadi subjek dan habis ini menjadi predikat. Makanya untuk bagian B ini, kata karenanya adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa, yaitu dia tidak pergi berlibur karena klausa 2 karena uangnya habis. Begitu pula contoh berikutnya seperti dia sudah tinggal di sini sejak bulan Agustus, dan anak Pak Anto sudah tinggal di sini sejak dia berumur 2 tahun. Lalu ada beberapa kata yang bisa masuk dalam preposisi saja atau konjungsi saja ataupun preposisi dan konjungsi. Bisa dilihat. Jika dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, yaitu adalah kata penghubung yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang setara dalam struktur kalimat. Adapun jenis-jenisnya dan penanda hubungan penambahan atau penanda hubungan pemilihan, melainkan penanda hubungan perlawanan, padahal penanda hubungan pertentangan, sedangkan penanda hubungan pertentangan juga, serta penanda hubungan pendampingan, tetapi penanda hubungan perlawanan, dan atau penanda hubungan jumlah atau pilihan. Contohnya seperti kata penanda hubungan penambahan dalam kata dengan kata, saya suka kopi dan teh, atau mereka belajar di rumah dan di sekolah. Yang kedua ada penanda hubungan perlawanan, dia sudah belajar tetapi tetap merasa gugup. Lalu ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah sepasang konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua kata,
frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang umumnya terpisah satu dengan yang lain. Contohnya, baik Pak Anwar maupun anaknya tidak suka merokok. Tidak hanya harus setuju tetapi juga harus patuh terhadap keputusan itu. Bukan hanya masalah itu, melainkan juga masalah pendidikan. Demikian sehingga mobil itu larinya demikian secepatnya sehingga sangat sukar untuk dipotret. Entah disetujui entah tidak, ia tetap akan mengusulkan gagasannya. Lalu ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan klausa subordinatif, dan perilaku sintaksis dan semantisnya konjungsi subordinatif dapat dibagi menjadi 13 kelompok. Yang pertama ada konjungsi subordinatif waktu, seperti menunjukkan awal peristiwa, seperti kata sejak, sedari, semenjak. Yang B menunjukkan awal suatu peristiwa yang ditandai dengan peristiwa lain, seperti begitu, demi, ketika, sambil, selagi, selama, sementara, seraya, sewaktu, tatkala. Ada pula menunjukkan awal suatu peristiwa yang didahului dengan peristiwa lain, setelah, sebelum, sehabis, selesai, sesudah, seusai. Menunjukkan lamanya suatu peristiwa yang ditandai dengan peristiwa tertentu, hingga sampai. Ada pula konjungsi subordinatif syarat, asalkan, apabila, jika, jikalau, kalau, manakala. Konjungsi subordinatif pengandaian, andaikan, seandainya, sekiranya, seumpamanya, andai kata. Ada pula konjungsi subordinatif tujuan, agar, biar, supaya. Konjungsi subordinatif konsensif, biarpun, kendati pun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Konjungsi subordinatif pembandingan, alih-alih, daripada, ibarat, laksana, seakan-akan, sebagai, sebagaimana, seolah-olah, seperti. Konjungsi subordinatif sebab, karena, sebab, oleh, karena, oleh, sebab. Konjungsi subordinatif hasil, seperti makanya, sehingga, sampai-sampai. Konjungsi subordinatif alat, dengan, tanpa. Konjungsi subordinatif komplementasi, bahwa, dan konjungsi subordinatif cara, dengan, tanpa. Dan dua terakhir yaitu konjungsi subordinatif atributif yang konjungsi subordinatif perbandingan, sama, dengan, lebih dari, daripada. Ada pula contoh kalimat dari 13 kelompok sebelumnya, seperti ketika saya datang, acara sudah dimulai. Saya akan datang jika hari tidak hujan. Saya akan memakannya seandainya dia mengakui kesalahannya, dan sebagainya. Bisa dibaca. Lalu yang terakhir ada konjungsi antar kalimat, yaitu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi antar kalimat selalu digunakan di awal kalimat baru yang huruf pertamanya dituliskan dengan huruf kapital, dan di belakang konjungsi tersebut diikuti dengan tanda koma. Contohnya, bagian A, biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu. Seperti yang lain. Kelompok B, kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, berikutnya. Kelompok C, tambahan pula, lagi pula, selain itu. Kelompok D, sebaliknya. E, sesungguhnya, bahwasanya. F, malahan, bahkan. G, akan tetapi, namun. H, kecuali itu, di samping itu. I, dengan demikian. Kelompok J, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan terakhir K, sebelum itu. Nah, dalam pengertiannya, anggota subkelompok A menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Subkelompok B menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Subkelompok C menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya.
Kata sebaliknya pada D mengacu pada kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Sesungguhnya dan bahwasanya pada E menyatakan keadaan sebenarnya. Malahan dan bahkan pada F menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Dan anggota kelompok G akan tetapi dan namun menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Kecuali itu dan di samping itu pada H menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan. Dengan demikian pada I menyatakan konsekuensi, oleh karena itu dan oleh sebab itu pada J menyatakan akibat. Sebelum itu pada K menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Adapun contoh konjungsi antar kalimat seperti kami tidak sependapat dengan dia, biarpun begitu kami tidak akan menghalanginya. Mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu mereka pergi ke rumah saudaranya di Ancol. Pak Darto terkenal penyakit kencing manis. Selain itu dia juga mengidap tekanan darah tinggi. Dan contoh-contoh lainnya bisa dilihat. Dari uraian sebelumnya mengenai berbagai konjungsi di atas, dapat ditarik kesimpulan berikut. Yang pertama, konjungsi koordinatif menggabungkan kata atau klausa yang setara. Kalimat yang dibentuk dengan cara itu dinamakan kalimat menjemuk. Adapun konjungsi korelatif membentuk frasa atau kalimat. Unsur frasa yang dibentuk dengan konjungsi itu memiliki status sintaksis yang sama. Apabila konjungsi itu dipakai untuk membentuk kalimat, kalimatnya ini agak rumit dan bervariasi wujudnya. Ada kalanya terbentuk kalimat menjemuk dan ada kalanya terbentuk kalimat kompleks. Bahkan ada pula terbentuk kalimat yang mempunyai dua subjek dengan satu predikat. Konjungsi subordinatif membentuk klausa. Penggabungan klausa subordinatif dengan klausa utama menghasilkan kalimat kompleks. Dan yang terakhir, konjungsi antar kalimat merangkai dua kalimat, tetapi masing-masing merupakan sebuah kalimat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.